Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ini pujian kami kepadamu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kau pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Angkat suara kita, mari katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ini pujian dan hormat kami kepadamu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari lambaikan tangan kita, tinggi-tinggi katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri
Bapaknya kita mau bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Buka hati kita, buka kedua tangan kita. Mari bersyukur buat kasih setia Tuhan. Buat kebaikannya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penyertaanmu, buat kebaikanmu, buat pertolonganmu. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Setiamu sudah Tuhanlah perlindunganku, jati goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku, siang maupun malam. Tuhanlah perlindunganku, saya takut ku lenyap. Tuhanlah perlindunganku. Sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Dan topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh, tempat pelindung yang teguh, tempat pelindung yang teguh.
Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan hidupku. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Siapa percaya katakan, Yesus, ku percaya. Ku percaya. Yesus, oh, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus, ku percaya. Yesus, oh, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari angkat hati kita dengan percaya, katakan Yesus, ku percaya. Oh Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, oh, sungguh ku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya
Rencana Tuhan baik bagi hidup kita semua. Angkat tangan kanan kita bersama-sama. Walaupun pergumulan dan tantangan kita hadapi, tapi jangan pernah berhenti untuk percaya. Dia pasti mengenapi janjinya. Serukan namanya Yesus. Yesus, ku percaya. Katakan Yesus. Yesus, Sungguh ku percaya. rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Yesus, ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalam Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, berapa banyak engkau pernah menerima janji Allah dalam hidupmu? Mari angkat tangan kananmu bersama-sama tinggi. Jangan biarkan keadaan mengecohkan perhatian kita. Pagi hari ini saya mengajak kita semua, kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, arahkan pandangan mata kita hanya kepada Tuhan. Allah yang berjanji kepada hidup kita. Dia tak pernah ingkari janjinya, dia selalu tepati. Firman-Nya ya dan amin.
arahkan hatimu, pandangan matamu hanya kepada Tuhan. Firman-Nya pasti digenapi. Kalau engkau berkata iya, kami mau arahkan pandangan mata kami hanya kepada Yesus, satu-satunya sumber kemenangan kami. Mari angkat tangan kirimu bersama-sama. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Percaya saja. Kami tidak membiarkan keadaan mengecoh kami. Janji-Mu tetap dalam hidup kami. Oh iya, dalam hidup pasti digenapi. Oh, aku percaya. Yesus, aku percaya. Segenap hatiku. Jamah setiap umatmu pagi ini. Sementara engkau mengangkat kedua tanganmu tinggi, mari genggam kedua tanganmu, tanda kita menerima janji Allah pagi hari ini. Oh katakan kepada Tuhan, aku percaya pagi hari ini Engkau menggenapi janji-Mu. Oh Mari Roh Kudus lawati gerejamu pagi hari ini. Kau yang bisa berdoa dalam pasaro dengan iman percaya. Kau yang belum dikaruniai, katakan aku percaya Tuhan pagi hari ini Kau genapi setiap perkataan janji-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
pelindung, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, berikan Dia pujian. pujian hormat Kuasa bagi Raja. gunung tunduk. Oh, Kau penguasa hidup kami, mendengar. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku bersuka Atas perbuatan oh selamanya. ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, you're my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to pray. I want to pray The wonders of your mighty love. You're my comfort, My comfort, my shelter, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, let every breath, all that I am, oh, we will never cease to worship. Beshem Haab, We Haben, We Ruach HaKodesh, Elohe Echad. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu, Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dipilih untuk menerima kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, penebusan-Mu, pengakuan-Mu, pendamaian-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi dan laksanakan, kerjakan melalui pekerjaan-Mu, Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah pewartaan ini. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-8, ayat 27 sampai ayat 38. Markus pasal 8, ayat 27 sampai ayat 38. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 27, lalu jemaat menjawab ayat 28, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat 28. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkaulah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya
dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang harus menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh berbahagia atas providensia atau kedaulatan dan ketentuan Tuhan yang tidak pernah diduga oleh manusia. Alkitab kita Perjanjian Baru memiliki keempat Injil. Keempat Injil ini menggambarkan berbagai perspektif pandangan siapakah Yesus. Tidak cukup satu Injil, tapi keempat penulis ini sebagai pelaku sejarah dan langsung sebagai murid-murid Yesus. Kalau kita lihat Matius memiliki latar belakang pemungut cukai. Tapi dia adalah orang Yahudi. Mendapat didikan Yahudi, berbahasa dan berbudaya Yahudi, dan memiliki ajaran Yahudi. Tetapi dia mengikuti aliran yang disebut Herodian, yaitu Herodes. Herodes itu juga adalah orang Yahudi. Tetapi dia berkompromi dengan pemerintahan penjajahan Romawi untuk mendapat keuntungan materi, kedaulatan, sehingga terkadang kala menjual bangsanya sendiri. Lalu Matius bertobat mengikuti Yesus. Seluruh sepak terjang Yesus ditulis oleh Matius dengan catatan bahwa dia memiliki pola pikir, konsep ketika dia memandang Yesus, melihat Yesus sungguh-sungguh sebagai konsep Yahudi. Adat istiadat Yahudi, istilah-istilah Yahudi hanya ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi sama sekali latar belakang konsep adat istiadat itu Yahudi. Karenanya kalau kita membaca Injil Matius, semua istilah-istilah yang ada di sana harus mengikuti konsep pemikiran orang Yahudi. Karena itu Matius menggambarkan apa yang diinginkan oleh orang Yahudi, yaitu menanti kedatangan Mesias. Maka Matius menggambarkan bahwa Yesus dalam Injil Matius adalah penggenapan daripada Mesias. Karenanya kalau saudara membaca Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara lihat, inilah silsilah Yesus Kristus. Saudara langsung baca lihat di situ, dia tidak disebut anak Yusuf, tetapi langsung disebut anak Daud. Mengapa disebut anak Daud? Karena konsep berpikir orang Yahudi, kerajaan Tuhan, Mesias yang datang, yang kerajaannya tidak pernah habis-habisnya adalah kerajaan Daud. Di situ letaknya
ada latar belakang pola pikir, konsep Yahudi. Dan disebut juga anak Abraham. Karena Tuhan yang nyata, Tuhannya Abraham. Panggilan Abraham, perjanjian Tuhan kepada Abraham digenapi. Sekarang orangnya adalah Yesus Sang Mesias itu. Dan ini penting sekali. Itu sebabnya tanpa dipikir oleh manusia ketika dikanonisasi atas providensia kedaulatan Tuhan yang tanpa terasa, Matius menjadi pembuka perjanjian baru. Mengapa? Karena dia menjembatani pikiran perjanjian lama, konsep perjanjian lama kepada konsep perjanjian baru. Itu sebabnya. Dari sini kita harus tahu. Baru kemudian Markus, Lukas, Yohanes dengan pola pikir. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita tahu dulu dengan konsep-konsep seperti ini. Supaya ketika kita membaca Injil-Injil itu ada latar belakangnya, ada konsep berpikirnya. Kalau dalam Injil Matius mengatakan tentang tanda-tanda akhir zaman, segala sesuatu yang di sana, pola pikirnya pola pikir Yahudi, bukan pola pikir orang Jawa Timur. Karenanya tidak bisa disamakan. Meletusnya Gunung Kelut adalah tanda-tanda akhir zaman. Itu keliru sama sekali. Matius menulis itu dia tidak pernah tahu ada Gunung Kelut. Gunung Kelut itu bukan tanda akhir zaman. Karena Gunung Kelut itu telah meletus berkali-kali. Akhir zamannya kapan? Sebab banyak orang Kristen membaca Alkitab menyatakan akhir zaman. Konsep berpikir mereka, dia pikir kiamat. Kiamat akhir dari segala-galanya, menerima siksaan, ini dan itu, neraka dan sebagainya. Saudara, itu bukan konsep Kristen. Tidak boleh baca Alkitab itu menurut konsep orang lain. Konsep Kristen akhir zaman adalah Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk kedua kalinya mengangkat kita, memberikan kita pemerintahan, memberikan kita kuasa. Jadi kedatangan Yesus bukan akhir zaman, itulah tanda pemerintahan orang percaya berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Jangan salah. Jangan ditakut-takuti kekristenan itu dengan neraka, wahyu neraka. Kalau berbicara siksaan neraka, saudara saya tidak perlu diajari. Agamaku yang lama dari sejak saya madrasah kecil sudah diajari tentang neraka. Kalau engkau berdusta nanti lidahmu ditarik, ditusuk-tusuk dengan jarum, ditusuk-tusuk dengan besi panas. Kalau engkau itu homo, engkau pantatmu ditusuk dengan besi panas berkali-kali. Saya sudah serem waktu itu saudara. Agama kita tidak lahir, iman tidak bertumbuh karena ketakutan akan siksaan. Karena ketakutan kepada Tuhan seperti monster. Tidak, agama kita mencerdaskan, memberikan harapan. Mengapa kita beriman? Mengapa kita percaya? Karena di dalam iman kita, kita pasti memiliki harapan, memiliki jalan keluar, kelepasan, janji-janji kemenangan. Itu iman kita bertumbuh. Jangan salah. Dari situ ada salah pengertian. Karenanya saya ingin meluruskan supaya kekristenan itu bertumbuh imannya, pengajarannya bukan dari penglihatan orang, bukan dari pengalaman orang, dari Alkitab. Alkitab sumber-sumber, satu-satunya sumber yang resmi dan benar tentang kebenaran ajaran Kristen. Amin. Kita hanya takut neraka, yang penting nanti di sorga. Meskipun saya susah menderita di dunia, yang penting masuk sorga. Tidak, kekristenan tidak berbicara. Dia tahu, dia percaya ada sorga.
dia percaya ada neraka. Tapi itu ada dan dipercaya. Tapi tidak usah dipersoalkan. Cara berpikir orang Yahudi begini. Pikirkanlah yang apa kamu bisa pikirkan. Jangan pikirkan yang apa yang Tuhan pikirkan. Sudah. Yang Tuhan pikirkan soal sorga, soal apa. Itu soal nanti. Tetapi yang sekarang harus kamu pikirkan, bagaimana Alkitab itu memberikan inspirasi, motivasi, pencerahan, jalan keluar, kekuatan iman untuk membuat engkau berhasil di tengah-tengah dunia ini. Amin. Berhasil itu di tengah-tengah dunia ini. Itu konsep Yahudi, itu konsep perjanjian lama. Di situ juga nyambung. Makanya orang Yahudi itu berhasilnya semuanya diwujudkan di dunia. Di sorga nanti tidak ada kaya dan miskin. Sama kayanya kita. Jadi tidak perlu ada wahyu neraka. Karena transit pun kagak kita ke sana. Buat apa kita tahu? Iya, kecuali kalau saudara mau jalan-jalan dulu ke sana baru ke sorga. Silakan saudara yang mau transit ke sana. Saudara percaya dalam Yesus kita pasti selamat masuk sorga? Ya sudah. Saudara, saya bulan lalu diminta ceramah di satu mahasiswa universitas yang saya tidak usah sebutkan, tapi yang tentu imannya berbeda. Saya bilang, lihat orang-orang yang jadi teroris, yang mati jadi teroris. Ada anak orang kaya? Enggak ada. Anak orang miskin, tidak ada pekerjaan, tidak punya masa depan. Keluarganya terpuruk. Makanya satu-satunya masuk surga jadi teroris, berani langsung. Coba anak pemimpin-pemimpin agamamu yang kaya raya, biasa naik mobil mewah, mau jadi teroris? Enggak. Kenapa? Karena yang jadi teroris itu gak ada kerjaan, gak ada harapan, gak ada masa depan. Saudara masuk surga hanya karena begitu. Kita tidak, kita harus berhasil di dunia ini. Buktinya konsep itu dipakai dalam doa Bapa kami. Hafal doa Bapa kami? Meskipun saudara di sini tidak jarang mengucapkan, kalau di gereja saya hampir tiap minggu. Bapa kami di surga, betul. Dikuduskanlah namamu. Terus lanjutkan. Datanglah kerajaanmu. Terus. Jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti jadi sorga ditarik ke bumi, bukan bumi ditarik ke sorga. Makanya orang Yahudi itu berhasil di dunia ini. Ulet tekun semua di dunia ini. Coba perhatikan saudara. Mereka itu kan semuanya yang teroris-teroris itu. Kadang-kadang pakai laptop, pakai komputer. Dia lupa. Dia pakai program yang namanya Microsoft. Microsoft itu miliknya Bill Gates. Bill Gates itu orang Yahudi. Kalau dia anti Yahudi, jangan pakai itu. Pakai made in Arab, silakan. Lo itu orang Yahudi. Di kampung-kampung, wah semangat anti Yahudi. Padahal punya Facebook. Facebook itu punya orang Yahudi, tahu kagak? Loh iya. Skype itu punya orang Yahudi. Semua perusahaan yang namanya MML itu, kalau saudara tanya dulu, milik Yahudi bukan? Kalau milik Yahudi pasti jangka panjang. Kalau bukan Yahudi itu penipuan. Selalu begitu. Jadi semua berhasil. Saudara ingin berhasil, bukan nanti. Kita berhasil sekarang dibuat oleh Tuhan. Berhasil. Wujudkan. Alkitab itu mengajar demikian. Itu penting. Setelah saya ceramah itu di universitas itu semua bengong. Silakan anti. Saudara yang pakai Nike, yang Converse segala macam, itu buatan Barat dan Yahudi, tolong dilepas semua.
Loh, iya, harus pikir saudara. Di sini, saudara ingin berhasil? Konsep, sekali lagi, Alkitab itu ada konsep. Ada, tapi tidak konsep. Ada konsep harus jadi pola pikir. Sorga, neraka, gunung meletus memang itu ada. Tapi tidak pernah jadi konsep. Yang jadi konsep dalam perjanjian lama diteruskan oleh Injil Matius, nanti diteruskan oleh Markus, diteruskan yang lain. Ada konsep. Ada belum tentu jadi konsep, tapi konsep harus diadakan. Bisa dimengerti maksudnya? Ada tidak jadi konsep, tapi konsep harus diadakan, harus diwujudkan. Saya ingin tanya. Saudara pergi dalam perjalanan, naik mobil, naik motor, terserah, naik apa saja. Saudara lihat ada gelandangan enggak? Di pinggir-pinggir jalan ada gelandangan tidak? Coba ucapkan lebih jelas, ada enggak? Ketika ada, apakah itu jadi konsep keluargamu? Anakku, kalau kamu enggak punya duit, kamu harus jadi gelandangan ya kayak gitu ya. Ada. Saudara, ada belum tentu jadi konsep. Jadi Alkitab itu harus dilihat dasar konsepnya dulu. Jangan hanya sekedar harfiah ini dan itu. Lalu saudara yang ada tidak. Sorga dan neraka itu sudah pasti ada. Ke sorga sudah pasti. Tidak usah dikorek-korek lagi lantainya emas, jendelanya berapa, ini dan berapa dan ini berapa. Nanti di sorga enggak ada yang kaya, enggak ada yang miskin. Semua sama. Saudara punya mahkota, aku punya mahkota. Saudara punya cincin emas, aku punya cincin emas. Saudara punya gigi emas, aku juga punya gigi emas. Pokoknya dari sana tidak usah dibicarakan lagi. Yang dibicarakan bagaimana Alkitab ini mampu merubah kehidupan kita. Katakan bersama sekarang. Katakan bersama lagi. Amin. Itu yang kita ingin pelajari. Itu baru pembukaan. Ya, sekarang saya baru mau masuk. Saudara, Injil Markus. Markus ini, kalau saudara baca Injil Markus, mereka hidup di Galilea. Lebih banyaknya. Markus waktu Yesus hidup masih sebagai remaja. Remaja yang tekun, cerdas, dan suka agama. Dan Yesus adalah hamba Tuhan yang sederhana. Yang sama di kalangan itu di Galilea hidup banyak guru-guru yang disebut kaum Esenik. Sangat sederhana sekali, tidak kompromi dengan hal-hal dunia dan politik yang ada di Yerusalem. Jadi Yesus digambarkan oleh Markus. Tetapi sesungguhnya Markus tidak resmi menjadi murid Yesus. Yang menjadi murid Yesus adalah Petrus. Nah, saudara, rupanya menurut seorang uskup ya yang bernama Papias pada awal abad kedua, dikatakan di sini dia adalah uskup yang ada di Hierapolis, mengatakan adanya keakraban antara Markus sama Petrus. Markus banyak mendapat dan mencatat semua ajaran-ajaran Yesus yang didengar oleh Petrus, yang dialami oleh Petrus. Bahkan menurut pandangan Petrus siapa Yesus itu, dicatatlah oleh Markus. Karena Markus mencatat, ya, karena itu kalau saudara baca Injil Markus dari sejak awal, nama murid yang paling pertama ditulis kalau tidak Simon Petrus untuk menyatakan Injil Markus ini sebenarnya adalah Injil Petrus. Jadi Injil Petrus, itu buktinya. Yang kedua dia punya pengalaman yang bersama.
perasaan bersama. Karena pengalaman mengikuti Yesus ada kesamaannya, lebih mudah, lebih menjiwai ketika menulis. Saya kasih contoh saja gampang. Anak-anak muda yang patah hati pasti lebih senang lagu-lagu yang lebay. Karena mewakili hatinya. Tapi kita yang sudah tidak punya hati, tidak ketemu lagi lagu itu saudara ya. Jadi kadang-kadang ada lagu yang sadis saya dengar dari cucu saya. Oh Tuhan, cabutlah nyawamu supaya dia tidak dimiliki oleh orang lain. Egokah aku judulnya saudara. Itu saking bencinya dengan yang lepas dari dia. Oke. Nah, saya ingin gambarkan Markus sama Petrus ini punya pengalaman bersama. Sama-sama pernah menyangkal Yesus, sama-sama takut, sama-sama pernah meninggalkan Yesus. Dan itu dialami oleh Markus. Markus pernah gagal mengikuti Yesus. Mari kita baca dulu Markus pasal yang ke-14. Kita lihat dulu latar belakangnya supaya kita tahu. Dari tahu ini baru kita bisa mengerti apa yang ditulis oleh dia. Markus pasal yang ke-14 ayat 50 sampai 52. Ya, Markus 14 ayat 50 sampai 52. Coba kita baca dulu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan, tolong sambung, melarikan diri. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, saking takutnya. Muridnya aja lari, lalu sisa dia ngintip-ngintip pakai baju dan bajunya ketangkap, badannya tidak ketangkap. Dia lepaskan bajunya, dia rela rugi baju yang penting tidak ketangkap. Tadinya dia kagum Yesus, ngikutin Yesus dari jauh, tapi giliran menghadapi penderitaan lari. Petrus lari, dia lari. Itulah pengalaman bersama dua orang ini. Apa artinya ketakutan dan menyangkal Yesus. Jadi waktu Petrus menceritakan penyesalannya atas penyangkalannya, atas ketakutannya, Markus paling tepat menulis karena perasaannya punya pengalaman bersama. Dan lain daripada itu, setelah jadi penginjil pun, jadi pemuda, Markus pun pernah meninggalkan pelayanannya, pekerjaannya. Mari kita baca Markus pasal 13 ayat 13. Kisah Rasul 13 ayat 13. Kisah Rasul 13 ayat 13. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 13. Ya, sudah ketemu? Kita baca. Ini saya belum masuk pada pembahasan. Kisah Rasul 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Papos, berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi, tolong sambung, Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke siapa yang meninggalkannya? Yohanes. Saudara pikir Yohanes itu penulis Injil Yohanes? Bukan. Makanya ayat harus diterangkan oleh ayat. Ayat diterangkan oleh ayat, jangan ayat dispekulasi menurut pikiran manusia. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 15, mari kita lihat pasal Rasul 15 ya, ayat 37 sampai ayat 39, ayat 37 sampai ayat 39. Barnabas ingin membawa juga, tolong sambung. Jadi namanya Yohanes Markus.
Markus. Jadi waktu Paulus, dia pernah meninggalkan Paulus karena takut susah, pergi ke daerah lain, dia kembali ke Yerusalem. Pada waktu bergabung lagi, ya Barnabas mau membawa Markus, tetapi ayat 38, Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi itu keterangannya. Dua kali dia meninggalkannya. Tapi setelah pengalaman kegagalan, kekecewaan, ketakutan, gagal. Akhirnya belajar dari kegagalan, Markus bangkit. Markus melayani Paulus sepenuh hati, melayani Petrus sepenuh hati. Ya, sehingga ada rekonsiliasi diterangkan dalam 2 Timotius. Mari kita baca dulu supaya kita tahu keterangannya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 11. 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Sudah ketemu? Mari kita baca. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tolong sambung. Jemputlah Markus, bawalah ia kemari karena pelayanannya penting dengan aku. Sudah terjadi apa? Rekonsiliasi. Itu cara Alkitab mengajarkan. Kita barangkali pernah tidak cocok, pernah tidak sejalan, pernah bersengketa di dalam pelayanan. Karena ada orang punya persepsi lain, ada orang barangkali takut, ada orang gagal. Tapi kalau semua sudah dipulihkan, luar biasa. Amin saudara. Nah, masih saya tanya lagi, siapa yang pernah gagal? Saya pernah gagal. Tolong jangan malu-malu, siapa yang pernah gagal ikut Tuhan? Siapa yang pernah gagal setia dengan Tuhan? Siapa yang pernah gagal mengikuti kehendak Tuhan? Saudara pernah gagal? Jangan takut. Kalau Tuhan pulihkan, dahsyat. Buktinya Markus yang gagal itu menulis Injil Markus. Menjadi berkat bagi kita sampai sekarang ini. Menjadi sejarah gereja. Dahsyat tulisannya disebut Injil Markus. Itu pernah ditulis oleh orang yang pernah gagal. Tapi kalau dipulihkan oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Jangan takut gagal. Jangan malu mengakui kesalahan. Saya tahu sebab semua manusia bisa salah. Tapi saya tidak pernah takut untuk mengakui kesalahan saya. Karena dengan mengakui kesalahan dan bertobat, Tuhan sanggup pulihkan. Dahsyat, luar biasa. Amin saudara. Saudara mau dipulihkan? Amin. Sekali lagi saya tanya, siapa yang pernah gagal? Angkat tanganmu. Kita pernah gagal. Tapi saudara percaya ada kuasa pemulihan? Genggam tanganmu. Kuasa pemulihan itu engkau miliki. Sanggup memulihkan engkau sekarang ini. Apapun juga hidupmu, pelayananmu, bisnismu, keluargamu, masa depanmu. Pulang dari sini. Kuasa pemulihan itu ajaib dan dahsyat. Membuat sanggup menjadi alat yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Bisa belajar? Bisa dimengerti maksudnya? Siapa penulis Injil Markus? Markus yang pernah gagal. Yang pernah gagal. Jadi jangan takut gagal. Amin saudara. Gagal bukan kehinaan. Gagal bukan kiamat dan akhir segala-galanya. Gagal bagi orang percaya dia punya kuasa pemulihan. Amin. Saudara percaya Roh Kudus memulihkan kita semua. Amin. Saudara percaya Roh Kudus? Amin. Loh, iman nih. Saudara percaya Roh Kudus sanggup memulihkan. Ada rumah tangga yang tidak beres, tidak usah takut.
Tuhan sanggup pulihkan. Amin saudara. Ada masa depan yang tidak beres. Ya, ada pekerjaan yang tidak beres. Ada usaha yang tidak pernah beres. Ada usaha yang gagal. Percayalah, sekarang ini bukan di sorga, bukan di sorga. Sekarang butuhnya kuasa pemulihan itu. Kita imani sekarang, iman dan percaya itu sekarang. Di sorga enggak perlu iman lagi, namanya sudah masuk sorga. Sekarang karena itu imani kuasa pemulihan itu ibadah siang hari ini sungguh-sungguh hadir. Ada di tanganmu, ada di pikiranmu, ada di hatimu. Sanggup memulihkan engkau dalam nama Yesus. Amin. Oh ini penting. Nah karena itu baru masuk. Sekarang dengan pertanyaan, ketika Yesus jalan-jalan dari desa ke desa, dia menginjili. Lalu pada ayat 27 dia bertanya, setelah dia melakukan semua pekerjaannya, dia bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Oh ini penting. Maksud kata orang siapakah aku ini bukan keturunannya, bukan fisiknya, tapi pribadinya. Pribadiku ini menurut orang siapa? Tina me legosin hoi antrofoi enai. Enai. Saudara tahu siapa saya? Loh, saudara tahu siapa saya? Saya Yusuf Roni, kan saudara tahu kan? Saudara tahu siapa saya? Ya, saya pendeta kan? Tapi pribadi saya bagaimana kan saudara tidak tahu. Tidak tahu. Tukang ngambek, tukang bohong, tukang apa kan saudara kan tidak tahu. Dengan bergaul saudara tahu. Hati-hati, orang sakit jiwa dan bersandiwara itu di dunia ini terlalu banyak. Kalau saya lebih senang jadi aku apa adanya. Terserah orang lain. Sulit banget sih, sudah lahir kita dilahirkan sulit. Lalu hidup juga selalu jadi orang lain. Kan lebih enak jadi kita sendiri. Makanya yang paling bahagia itu orang gila. Enak sekali saudara dia. Dia bisa jadi apa adanya saudara. Yang paling tidak enak itu orang gila pura-pura sehat. Nah itu bahaya saudara. Itu konflik batinnya bahaya. Enak, siapakah aku ini? Siapa jawabnya? Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan salah satu daripada nabi. Yesus masih hidup saja, sekali lagi, Yesus masih hidup saja, perspektif orang, pandangan orang tentang Yesus bermacam-macam. Apalagi Yesus sudah tidak ada lagi, Yesus sudah di sorga, tentu saja banyak cara orang memandang Yesus itu bermacam-macam. Hati-hati. Harus menurut Yesus itu apa? Harus menurut sebagaimana firman. Sebagaimana perkataan Tuhan. Lalu pertanyaan yang sama. Yesus tanya kepada murid-muridnya. Ayat 29. Ia bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Waduh, pertanyaan yang sama. Yaitu legete enai, siapakah aku ini? Dengan jawaban seperti itu, Petrus mewakili, ya mestinya murid-muridnya, tapi ini Petrus. Kenapa Petrus? Karena ini keterangan Petrus yang dicatat oleh Markus. Jadi memang ini Petrus. Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Apokrites ho Petrus legai yuto suei ho Kristo. Satu pengakuan, satu pernyataan
Yang hebat sekali, engkau adalah Mesias. Tapi belum tentu. Mesias menurut pandangan siapa? Sebab demikian, Yesus kan ayat selanjutnya melarang. Kok pengakuan yang bagus dilarang? Sebab latar belakangnya begini. 700 tahun orang Yahudi dikuasai oleh pemerintahan asing. Tidak ada kemerdekaan, kebebasan, martabat, harkat sebagai satu bangsa, satu umat. Merindukan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan itu. Tapi karena kondisi yang membuat demikian, mereka lupa Mesias yang menurut Tuhan itu lebih dipikir oleh dia, Mesias sesuai dengan kondisi mereka. Sekali lagi, persepsi seringkali lahir karena kondisi seseorang. Kondisi seringkali melahirkan persepsi yang salah. Lalu dikatakan di situ bahwa dia adalah Mesias. Nah, Yesus terangkan kalau ini Mesias, sekarang dengarkan. Setelah dia berkata bukan melarang, supaya tidak sama dengan pandangan orang itu. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak, tolong sambung, penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh, bangkit sesudah 3 hari. Mesias harus menderita. Loh, Mesias kan pembebas. Mesias kan Superman. Mesias kan pahlawan. Rupanya orang Yahudi dan termasuk Petrus yang mengaku Mesias, konsep Mesiasnya bukan konsep Tuhan. Konsep komik Jepang Power Ranger. Jadi salah. Ketika Yesus bercerita Mesias harus menderita. Ini memang bahasa yang paling ditakuti. Jujur, paling takut kata-kata itu kan. Menderita, ditolak. Ayo saudara ditolak. Aduh paling tidak enak hidup ditolak orang itu. Tambah-tambah lagi dibunuh. Meskipun di belakangnya bakal bangkit 3 hari. Pokoknya sudah terhantui terlebih dahulu kata penderita dan ditolak dan dibunuh. Soal bangkit itu nanti dia tidak percaya saudara. Dari situ. Ini salah. Pengikut kita nanti ratingnya bakal turun. Hasil survei menurun kalau kau berbicara tentang penderitaan. Bicara tentang kemenangan. Bicara tentang keberhasilan. Bicara tentang sukses. Itu menarik. Tapi bicara harus menderita. Ini bukan zamannya lagi Yesus. 700 tahun kami ini sudah menderita. Ini tambah lagi harus menderita. Ditolak lagi. Aduh. Saking jengkelnya, kita lanjutkan bacaan kita. Coba lanjutkan saudara. Ya. Lalu dikatakan di situ. Kita lanjutkan ayat 32. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Loh, tadi disuruh diam pengakuannya. Sekarang dikatakan terus terang. Ya, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hebatnya Petrus saudara, lancangnya. Itu kan di Injil lain tidak ditulis. Tapi saking memang pengalaman pribadinya. Aku lancang banget dengan guru itu. Aku tarik dia dan aku tegur dia. Gitu kira-kira saudara ya. Jadi ini Petrus memang agak watak Sumatera Utara sedikit lah gitu dia. Jadi jangan bicara begitu. Ini merugikan. Nanti orang banyak kabur. Pengikut-pengikut hilang. Perpuluhan berkurang. Itu manusia selalu takut itu. Selalu takut itu. Selalu takut itu. Kebenaran tidak perlu takut. Kekurangan apapun. Tuhanku kaya. Tuhanku sanggup. Amin saudara. Iya itu. Itu penting sekali. Setelah dia tegur, dia tarik. Bayangin aja.
Saya ini bishop di gereja saya. Kira-kira kalau saya bicara salah, ada enggak majelis yang berani narik saya sambil negor saya? Ada enggak? Pasti enggak berani lah. Tapi ini Petrus hebat saudara. Berani tarik tegur. Ih, jangan ngomong. Karena Petrus ketua tim sukses. Itu masalahnya saudara. Jadi ini tidak berhasil nanti kita ini itu. Sebab dapilnya dapil Galilea, itu masalahnya saudara. Nah dari situ dia bicara seperti itu. Nah ini karena itu ya saya nyeleweng sedikit. Sebelum caleg-caleg itu saya ditawarin. Saya bilang enggak lah, saya ini pendeta. Kalau jemaat kaum awam yang mau silakan saya doakan sukses. Tapi kalau saya sudah sejak menyerahkan diri untuk hamba Tuhan, sepenuhnya saya hamba Tuhan. Enggak Pak, oh hebat bujukannya. Kita harus merubah. Merubah dari dalam. Sebab merubah dari dalam lebih hebat. Saya bilang, Anda salah. Merubah itu tidak dari dalam. Buktinya sejarah bangsa ini, waktu dijajah Belanda untuk mengumpulkan pendapat orang Indonesia dibangunan namanya Dewan Volksraad. Saudara, tapi yang berhasil merubah kita merdeka, Soekarno diculik oleh Hairul Saleh dan kawan-kawannya pergi ke Kerawang Bekasi memproklamirkan kemerdekaan. Merubah itu dari luar. Bung Karno jatuh oleh mahasiswa, dirombak dari dalam dari luar. Soeharto jatuh, dirombak dari dalam dari luar. Dari luar, saya bilang jangan nawarin seperti itu. Dari luar pun aku sanggup merombak segala-galanya. Kalau ada kuasa perombakan itu. Kita lanjutkan sekarang ini pada ayat itu. Lalu ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, hanyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan engkau pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Waduh, teguran Yesus itu, iblis, hanya engkau. Karena yang mempengaruhinya. Saya percaya kalau saya marahin saudara, nyala iblis, saudara pasti besok enggak datang lagi saudara. Loh ini pendeta kok aku diiblis-iblisin di depan orang. Tapi kalau yang namanya orang tertanam dan murid setia dengan gurunya. Iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan, Mesias harus menderita, mati, dan bangkit kembali untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin saudara. Bukan Mesias politik, bukan Mesias yang seperti itu. Jauh sesuai rencana Allah. Menurut rencana Allah, menurut kehendak Allah, menurut kehendak Tuhan. Rencana Tuhan, kemauan Tuhan. Segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari kehendak Tuhan itulah di situ muncul, bukan menurut kehendak manusia. Saya khawatir. Saudara percaya Yesus? Katakan lagi, saudara percaya Yesus? Jangan-jangan Yesus tidak saudara teladani dan tiru. Hanya percaya dan menyembah Dia. Kalau hanya percaya dan menyembah Dia, apa bedanya Dia dengan patung Kuan Im? Yang hanya disembah tapi tidak diteladani, tidak ditiru. Hati-hati, yang Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi teladan. Patut kita tiru, karena itu Yesus berkata pada ayat selanjutnya, mari kita baca ayat 38. Kita baca bersama-sama ayat 38 ini. Sebab, ayat 34. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tolong sambung. Setiap orang yang mau mengikuti aku, tolong sambung. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya.
Saudara mengikuti Yesus? Saudara mengikuti Yesus? Belum tentu. Ayat ini jangan dipotong. Setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan baru mengikuti Yesus. Saudara balik, ngikutin Yesus, nyangkal nggak mau, mikul salib sendiri nggak mau, bukan salib Yesus loh. Mau mengakui mengikuti Yesus. Jangan-jangan saudara hanya ngaku sendiri. Coba baca lagi ayat ini. Menyangkal dirinya. Lalu apa? Memikul salibnya. Lalu mengikuti Yesus. Saudara mau belajar menyangkal diri? Amin saudara. Banyak kita ini harus belajar menyangkal diri. Lalu memikul salib. Hidup ini ada masalah. Walaupun kita beriman, percaya, berdoa, berusaha, tapi tidak dapat dihindari yang namanya hidup. Ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada banyak kesusahan. Itu semua kita alami. Pikul itu sebagai apa? Salib kita. Cukup berat, berat. Tapi kalau mengikuti Yesus, percayalah, Yesus tidak tinggalkan kita, Yesus akan menolong kita, Yesus akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sebab yang kita ikuti ini orang yang pernah berhasil mengangkat salibnya dan menang di atas kayu salib dan menang atas salibnya. Amin. Kalau yang kita ikuti ini tidak pernah menang atas salibnya, mungkin salib kita terlalu berat. Saya percaya masing-masing kita punya salib. Nah, tapi kenapa dalam rumah tangga? Mestinya kan salibnya dalam rumah tangga, masalahnya kan masalah berdua, persoalan berdua, segala berdua. Salibnya satu dipikul dua, kan enak, jadi lebih ringan kan. Tapi kenapa tidak jadi ringan? Masalahnya pasangan kita jadi salib kita juga, saudara. Itu yang jadi beratnya. Kok aku jadi berat, suamiku jadi salibku, istriku jadi salibku. Salibku aja udah berat. Ibu bapak itu banyak persoalan. Walaupun suami istri sering ngobrol, tidur bersama. Saya percaya tidak semua apa yang menjadi beban berat di hatinya itu diucapkan, diseringkan dengan suami istri. Saya percaya enggaklah. Begitu juga suami di kantor dia tertekan, di kantor dia dimarahin, di kantor dia begitu dikejar target. Saya percaya meskipun hatinya perih dan capek, ke rumah dia tidak akan ceritakan semua. Kecuali kalau sudah PHK baru dia ceritakan. Tapi sebelum PHK penderitaannya itu, harga dirinya diinjak-injak di kantor dalam pekerjaan. Dia tidak ceritakan itu, dia pendam sendiri sebagai salibnya. Akan ringan. Yang jadi berat kalau teman hidup kita jadi salib kita. Udah aku pikul salibku, dia tambah salib. Nah ibu bapak suami istri pulang dari sini pegang istrimu. Ma jangan jadi salib aku ya. Ya pak jangan jadi salib aku udah terlalu berat ya. Salibmu berat tanggung lagi saudara. Karena itulah saya percaya kita mau menyangkal diri. Kita sanggup, Yesus menyangkal diri luar biasa, turun dari sorga ke dunia, menjadi sama, menderita seperti kita. Dia memikul salibnya dan jangan lupa semua dijalani Yesus itu sukses, berhasil, menang. Sukses, berhasil, menang. Kalau saudara ikut Yesus, saudara pasti punya kuasa kemenangan di atas segala kayu salib yang engkau pikul. Pasti terbebaskan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan pujian Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa
gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda hatimu, kita bangkit berdiri. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan lagi, bila kau rasa, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. bila cobaan, Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. katakan berseru memanggil namanya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Katakan lagi, bila kau rasa gelisah hatimu, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. siapa namanya? Yesus tak pernah jauh dari. Bila cobaan menggodai, Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus. ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan berseru memanggilnya. Berseru dan Memanggil namanya. berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Katakan lagi, berseru. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. doa. Biar hanya keyboard saja. Mari kita melihat kuasa keajaiban mujizat
pemulihan itu selalu ada dalam Yesus. Kita lihat kehidupan yang jelas Markus. Biarlah menjadi catatan bagi kita betapa dahsyatnya Injil Markus menceritakan Yesus. Padahal Markus pernah gagal sama seperti kita. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita manusia yang pernah gagal. Kehidupan kita mengikuti Tuhan. Percaya kepadanya. Kita sering gagal. Mungkin ada rumah tangga yang gagal. Mungkin ada ekonomi mata pencarian masa depan karir yang gagal. Tapi percayalah siang hari ini roh pemulihan itu ada di tengah-tengah kita. Karena kita percaya dalam nama Yesus Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Saudara mengimani ada kuasa pemulihan. Dia akan pulihkan dahsyat. Betapa dahsyatnya Markus dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu penulis Injil. Tidak ada mustahil kalau kedahsyatan itu terjadi juga siang hari ini. Menjamah hidup kita pribadi lepas pribadi. Dia sanggup pulihkan itu. Karena itu kita angkat tangan kita. Jemaat saja katakan. Berseru memanggil namanya. Berseru. Sekali lagi jemaat katakan berseru. Oh hanya kepada Dia kita berseru. Hanya Dialah sumber kuasa pemulihan. Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh. Katakan lagi dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Terpujilah Engkau, Bapa yang ajaib. Haleluya. Rasakan kuasa pemulihan itu. Sembah Dia. Sementara engkau menyembah Dia, kuasa pemulihan terjadi. Saya undang Gembala Sidang Bapak Pendeta Aswintanus Saputra. How beautiful, name above every name, exalted high. Oh, how wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name. How wonderful,
saudara, mari kita buka tangan kita. Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dan sekarang jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara, membimbing saudara, bahkan memberkati saudara mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas lahirku. Semua katakan Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah keselamatan. Yesus